Selamat pagi. Coba cerita sama kita gimana keadaan Sobat Ambiar hari ini, pagi ini. Happy Sehat semuanya ya. Alhamdulillah Tapi ya. pagi ini lipstiknya Lita kayak habis anak makan anak orok. Tapi Merah banget agak cakep lipstiknya dong. gimana gitu ya. Orok ayam. Nah, itu kan lipstik dikasih aku, Ki. Oh ya? Oh itu lipstik kasih kakak. Iya. Bagus, itu yang namanya tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. Apa Pak? Menginspirasi kalian ya terutama di lain kalau Kinasa nggak pelit, yang pelit-pelit. Baru juga mulai. Gak ada pelit. Mereka nggak pelit. Bukan pelit. Lebih tepatnya males keluarin duit. Tapi mari kita nggak boleh kikir, kita nggak boleh pelit. Hal yang paling mudah untuk memberikan sesuatu kepada orang lain itu senyuman. Coba kita senyum sama-sama, 1, 2, 3. Senyum itu bentuk sedekah kan? Bener kan? Senyumlah untuk semua orang, tetapi hatimu jangan. Udah. Jangan lupa senyum untuk orang-orang di kanan, kiri, depan, belakang kita. Karena mungkin ada orang yang barangkali hidupnya tidak seperti kita, tapi kita bisa belajar dari dia bagaimanapun bisa terus bertahan. Seperti Benar. pepatah lama. Ya. Apa tuh? Rayuanmu membuat aku ke surga. Cakep! Itu mah lirik lagu dong ya. Langsung lo sikat aja. Sobat Ambiar, pagi hari ini kita mau mengajak Sobat Ambiar untuk bersyukur atas apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apapun itu, kelebihan dan juga kekurangan, karena kita juga paham betul apapun yang diberikan ini sudah menjadi takdir, ya kan? Dan membuat kita semakin bersyukur. Termasuk perjuangan yang satu ini juga patut kita apresiasi, bagaimanapun tidak mudah pastinya. Tapi semoga kita bisa mengambil hikmah dari bintang tamu kita yang pertama. Kita akan hadirkan seorang ibu dengan 2 orang anak, di mana ini anak balita yang terlahir kembar siam. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ada Adam, Malika dan juga Ibu Devi. Ibu Devi. Meminta seperti ini, tapi menurutku Tuhan itu baik. Merangkai ceritaku. Adam, Malika dan Ibu Devi. Selamat pagi Ibu Devi. Ini yang mana yang Adam? Malika. Ada. Adam sama Malika. Dia lagi Ini kayaknya masih pagi. Iyalah. Ini masih anak-anak. ngantuk. Ibu, Adam sama Malika ini umurnya berapa sih? 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Ibu Devi, Adam sama Malika. Ibu, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. kita mau Kasihan kasih masih lihat ini, ya. moodnya masih. Nggak apa-apa. Moodnya namanya. masih- Nggak apa-apa. Masih Baru bangun. Ini Ya. cerita Adam dan juga Malika bersama Ibu Devi. Seperti apa ceritanya kita saksikan yang satu. Ibu Devi, Adam dan juga Malika ya. Adam sama Malika punya kakak? Punya, Ada berapa kakak mereka? kakaknya 1, Kakaknya Berarti Adam sama Malika ini anak kedua. oh ya. Ibu Devi, saat sedang mengandung Adam dan juga Malika, saat itu apakah memang sudah tahu kondisi Adam dan Malika di dalam kandungan? Sebelumnya sih belum tahu, taunya umur hamil umur 7 bulan. 7 bulan baru ketahuan. Iya, Saat kehamilan 7 bulan, dokter bilangnya apa Ibu? bilangnya sudah kembar siam. Kembar siam. Iya, Saat diberitahu bahwa anak yang dikandung Ibu Devi kembar siam, apa dalam pikiran Ibu Devi? itu dalam pikiran ibu apa? tidak tahu sih. Campur aduk. Semua dari Allah. Waktu melahirkan masih ingat tanggal berapa Pak sih? Tanggal berapa Bu? Bulan 11 tanggal 1. Bulan 11 tanggal 1. 2000, tahun 2001 ya? 2021. Suami bilang apa waktu akhirnya Adam dan Malika lahir? Ya suami syukurin, saling support.
Tapi pada waktu di USG tahu kondisi bayinya ibu? Tahu? Ibu mohon maaf. Dek minum susu, Dek. Ini susu, susu. Ada yang mau minum ya tadi katanya haus. Suami kerjanya apa Bu Devi? Bangunan. Bangunan. Serabutan. Kalau Ibu Devi? Ibu rumah tangga. Ibu rumah. Ini kondisi kembar siam bukan hal yang mudah pastinya ya. Tapi ketika di awal kelahiran Adam dan juga Malika ini, apakah ada misalnya tindakan yang ditawarkan oleh pihak rumah sakit atau dokter? Kalau pemisahan tidak bisa. Tapi kalau operasi, mungkin operasi lubang anusnya. Hanya operasi lubang anus ya? Karena dia BAB melalui kolostomi bag. Kondisi fisiknya ini, Bu, mohon maaf, berbagi organ apa saja yang hanya ada satu organ di Adam dan juga Malika? Usus besarnya ada satu, terus kakinya satu-satu, kelaminnya juga satu. Maka dari itu pemisahan memang satu hal yang tidak mungkin dilakukan ya? Iya. Ibu, kita mau ngasih lihat ini satu artikel yang baru saja diceritakan oleh Ibu Devi. Kisah Adam dan Malika, balita kembar siam yang tidak memiliki lubang anus hingga lakukan operasi pembuatan lubang anus. Di usia berapa untuk pembuatan lubang anus saat itu, Bu? Katanya kemarin 5 tahun, tapi terus kontrol lah melihat perkembangan Adam Malika. Artinya pembuatan lubang anus itu sampai sekarang belum dilakukan? Belum. Sampai belum sekarang bisa. pembuangan melalui yang mana, Bu? Mohon maaf. Di perut. Oh, melalui perut. Dibuat saluran. Iya. Adam sama Malika ini karakternya sama atau berbeda? Berbeda. Kalau Adam? Adam dia suka diem. Adam yang mana ya? Ini ada. Oh, yang ada. abang. Abang. Adam, abang. Adam ini lebih suka diem. Suka diem. Kalau adik lincah. Lebih kalem ya kalau Adam ya. Iya, kalau Berarti kakaknya yang mana? Yang Adam. Adam. Mohon maaf, maksudnya kakak itu maksudnya yang keluar dulu ya? Atau yang Tahu sih nomor? karena keluarnya sama. Oh, pas banget barengan. Kalau kata dokter ada bayi 1, bayi 2. Makanya kami buat ada Adam, ada abang, ada adik. Tapi yang hebat ibunya ya, karena kan melahirkan yang normal saja itu luar biasa, apalagi kan kemarin kita ada bintang tamu yang sama. Iya, tapi perempuan, Nah, tapi ya. ibunya udah nggak ada, jadi bapaknya yang menjelaskan katanya lahirnya tuh ada yang kaki dulu, katanya gitu. Nah, kalau saya ibu sesar. oh ibu sesar. sesar. Oh iya, kalau yang Bu Devi, kenapa namanya Adam dan Malika? Karena rumah sakitnya. Rumah sakit? Adam Malik. Oh, ada rumah sakit Adam Malika. Namanya di Adam Sumatera Utara. Makanya namanya Adam dan juga Malika. Kalau mereka lagi berantem itu kayak gimana, Bu? Pernah nggak mereka berantem, Ibu? Sering. Karena kan beda pendapat, beda pikiran. Terus kalau sakit, satu sakit semua gitu? Iya. Kan biasanya kalau beda pikiran gitu mungkin yang satu sakit, satunya enggak gitu. Iya. Sama nanti nyambung satu. Oh, oke. Karena berbagi organ juga ya. Jadi kalau dirasa satu merasa sakit pasti otomatis karena Iya. ada beberapa yang harus berbagi organ. Nah, kalau berantem gitu gimana cara ibu sama suami untuk bisa menenangkan mereka? Karena ini nggak mudah juga. Maksudnya untuk mereka yang kembar adik kakak aja dipisahkan kadang sulit ya. Apalagi dalam kondisi yang kita tahu bahwa mereka kembar siam. Kalau lagi berantem gimana? Tapi mereka berantemnya nggak lama kok. Mereka saling sayang. Mereka tahu kalau adik abang gitu, nggak boleh berantem gitu. Mereka tahu. Ya, Bu Devi mohon maaf kesehariannya memang selalu pakai stroller atau gimana mereka? Kalau keluar saja pakai stroller. Kalau di rumah sih bisa kayak apa sih? Merangkak gitu, merangkak jalan gitu ya. Bisa. Untuk baju ini berarti apakah dijahit khusus atau beli 2 kemudian Iya. diikat-ikat? Mohon maaf di bagian Nggak, diakali gitu ya? baju biasa. Ini diikat karena nanti nampak perutnya. Baju biasa. Oh, baju, iya, baju biasa, celana ya biasa, ya. Sobat Ampir, kita mau kasih lihat bagaimana aktifnya Adam dan juga Malika walaupun dengan kondisi yang kita sama-sama lihat sebagai kembar siam. Oh, itu lagi main ya. Lagi main. Lagi main. Ibu Devi, paling sulit tuh saat mengurus mereka tuh apa kalau untuk Ibu Devi?
Sulitnya sih BAB-nya, mengurus BAB-nya. Dia kalau sedang nangis dia nariin semua BAB-nya itu, dan BAB-nya keluar aja setiap saat gitu. Oh nggak ngomong gitu ibu ya, maksudnya Enggak, dia enggak mules, Tidak merasakan mulas ya? tidak. Yang merasakan. Untuk makan mereka gimana Bu? Apakah mudah atau gimana mereka berdua? Mudah makannya, apa aja mau. Kalau bantuan dari pemerintah daerah apa yang diberikan? Ini stroller dari Menteri Sosial, Oke. ada ayunannya. Dari media sosial. Terus semenjak dia lahir, mereka antusias berkunjung ke rumah kami. Ya alhamdulillah lah, dikelilingi orang baik. Alhamdulillah. Untuk pembuatan lubang anus sendiri itu gimana? Apakah ada pihak Bantuan atau dari juga pihak dari pemerintah menjanjikan untuk operasi tindakan Pakai BPJS. ke BPJS? Alhamdulillah ya bisa di cover semuanya oleh BPJS. Oh iya. Ini juga pasti jadi pertanyaan Sobat Ambiar, karena ini kan ada 2 nyawa ya dalam satu tubuh, Iya, jualnya. bahwa ada 2 kepala, 2 pikiran, pasti juga punya 2 keinginan yang berbeda. Ada Iya. pertanyaan bahwa gimana nanti, apakah memang bisa dipisahkan atau tidak ya? Tapi mereka sendiri katanya tidak mau dipisahkan. Kita mau lihat-lihat sama. Si ibu kan bilang adek sama kakak anak yang kuat, tapi ibu lebih hebat, lebih kuat. Mereka nggak mau dipisah. Enggak mau. Gak bakal mau lah. Bu Devi pernah kebayang nggak nanti mereka besarnya seperti apa? Sempat terlintas nggak? Apa yang ibu bayangkan? Kan kita biasanya kalau perempuan tuh membayangkan anak aku nanti kalau udah gede gini. Boleh tahu nggak ibu? Kasihan aja melihat dia sudah besar, kayak mana apaan temannya gitu. Kalau sekarang kan dia belum Tahu. ngerti. Iya, iya. Itu aja sih, saya kayak mana saya menjelaskan dia gitu. Kalau berantem ya wajar, namanya masih umur segini. Masih Tapi kecil ya. kalau Iya. sayang-sayangannya tuh mereka gimana? Apalagi kan mereka dari lahir mereka barengan terus, tidak terpisahkan sama sekali. Model kun. Mereka sering pelukan. Oh gitu. Sayang abang, sayang adik gitu. Karena kedengeran. Sering pelukan. Sering. Kalau dalam aktivitas sehari-hari tuh yang paling sulit bagi mereka itu apa sih Bu Devi? Gak ada sih, dia mengalami yang sulit itu BAB-nya. BAB. Perih gitu. Selain itu, Nggak ada sih. Terus kalau misalkan makan atau minum, kan karena ini kan satu lambung ya. 2. Dua lambung. lambung. Oke. Dua. Sobat Ambiar, Adam dan juga Malika akhirnya mendapatkan perhatian ya, walaupun memang sedari lahir pasti mendapatkan perhatian dari bukan hanya rumah sakit ya, tapi juga pemerintah daerah. Tapi di era digital seperti sekarang, viral itu bisa menjadi satu hal yang positif ya. Iya. Banyak orang yang membantu, termasuk Iya. ini ada seorang ibu juga yang tinggal di Sumatera Utara yang membantu memviralkan kisah Adam, Malika dan juga Ibu Devi bersama suami. Kita akan hadirkan, ini dia Ibu Rini. Selamat pagi Ibu, silakan Ibu. Silakan Ibu. Ini Ibu Belahnya, Rini. Ibu terima kasih banyak. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Ibu Rini bukan hanya sudah hadir, tapi juga mengabarkan pada orang-orang di media sosial ada 2 anak balita bernama Adam dan juga Malika dengan kondisi yang kita lihat seperti sekarang. Ibu Rini ini apakah tinggal di sekitar rumahnya Ibu Devi atau gimana? Bertetangga gitu ya. Oh, bertetangga. Nggak jauh. Berapa rumah? Sekitar berapa meter ya? Ibu mau lebih keras lagi suaranya boleh? Sekitar jarak rumahnya kira-kira berapa meter? 300 meter. 300 meter gitulah, kurang lebih. Deket ya? Deket kok. Waktu itu Malika sama Adam usia berapa Ibu coba untuk konten dalam arti kata positif ya, untuk berbagi di media sosial kisah mereka? 3 tahun setengah, 3 tahun gitu. Sekitar 3 tahun setengah gitu. 3 tahun setengah. 3 tahun.
Saat itu ketika sebelum memposting atau merekam Adam dan juga Malika, yang terlintas dalam pikiran Ibu Rini itu apa sih, Bu? Jujur ya, abang aja ya kan. Ya, nggak apa-apa. Logat Medan. Jadi sebenarnya awal videokan si kembar itu memang iseng-iseng, Bang. Memang sebelum saya videokan si kembar, saya kan memang udah terjun ke konten kreator gitu, Mbak DP. Jadi pas saya juga pembagian PMT makanan gratis, disitulah saya kok kayaknya sambil iseng-iseng videokan gitu. Siapa tahu lah gitu. Jadi kata-kata siapa tahu ini ada Malika, udah besar, pinter. Terus banjir komentar dari situ. Ada yang inbox ngasih uang jajan 100.000. Nah, dari situ kan saya bikin video lah. Itu di aplikasi Enggak. enggak? Di Facebook ya? Facebook. Dari Facebook. Oh, sangat baik banget ya orang tuh sampai nge-DM ngasih duit gitu ya. Jadi dari uang 100.000 itu kan biar nampak si pemberi, dia nggak mau disebut namanya, dari hamba Allah. Dari hamba Allah, Nah, jadi saya inisiatif bikin video sekalian VOD gitu ya kan Mbak DP. Jadi VOD terus FYP sampai sekitar berapa juta ya penonton itu, sampai jutaan, 15 juta kok nggak salah. Dari situlah terus naik. Jadi banyak juga yang DM dari kayak Puskesmas gitulah ya kan, dari bidan desa itu, Rini videokan si kembar, orang tuanya bersedia nggak gitu. Iya. Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan, nanti jangan nanti kena ada undang-undangnya gitu juga lah katanya kan. Udah kok Bu, udah izin juga sama ibunya nggak keberatan gitu. Tapi ibunya udah izin belum awalnya? Udah. Udah. Ibu Rini sama Ibu Devi kita mau kasih lihat dulu ya. Ini berkat Ibu Rini bikin postingan ya tentang Adam dan juga Malika, sampai alhamdulillahnya banyak perpanjangan tangan Tuhan yang membantu mereka. Kita mau kasih lihat. Ibu Rini kenapa berkaca-kaca kami lihat? Kenapa Bu? Yang paling terharu dari saya, kemarin ada sempat ngasih uang 5 juta. Itu langsung Pak, langsung dikasih. Kirim itu malam juga. Saya ke rumah mamanya Depi ngabarin kalau ada yang mau ngasih uang. Dia mungkin kurang percaya gitu kan. Jadi saya kasih nomor HP, nomor WA. Saya datang ke rumah si kembar, video call, buktikan bahasanya saya orang apa ya? Kenal. Orang yang kenal. Gitu. Jadi malam itu juga minta nomor rekening, langsung di transfer 5 juta. Dari sekian banyaknya, itu yang paling banyak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ibu Devi sendiri merasa senang nggak punya tetangga kayak Ibu Rini. Ibu Rini? Senang kali kami sudah terbantu Ya. melalui Ibu Rini, rezeki sekembar melalui Ibu Rini. Alhamdulillah ya ada rezekinya Alhamdulillah. dari orang-orang baik. Tapi perhatian atau juga bentuk misalnya pengobatan atau juga perawatan atau kontrol dari rumah sakit atau juga dari pemerintah daerah setempat, apakah ada perbedaan dari sebelum viral di media sosial dan setelah? Ada perbedaan nggak Bu? Nggak ada sih, sama aja. Alhamdulillah sama aja ya. Alhamdulillah. Yang artinya pemerintah daerah setempat juga sudah memberikan perhatian dari awal ya. Iya. Ibu kita mau kasih lihat, katanya Adam sama Malika. Wih, katanya Adam sama Malika ini suka nyanyi lagu kamu. Oh ya. Oh ya. Cintaku hanya kamu. Coba kita lihat yang satu ini ya. Kayak mana Bang? Pinter banget nyanyinya. Itu sering ngeliat Dewi Persik nyanyi gitu maksudnya Bu? Sering lihat TikTok. Oh. Mbaknya lihat TikTok, dia pun lihat. Pandai dan nyanyi. Nyanyiin dong Wi. Iya boleh dong. Ini yang mereka pasti hafal sama lagunya ya. Mami. Mereka coba ini berani nyanyi nggak mereka atau malu-malu? Coba nyanyi nak. Coba nyanyi sama Tante Dewi langsung. Sama Tante Dewi. Nyanyi sama Tante Dewi. Sama Mami. Sama Mami Dewi. Cintaku Hanya Cinta. malu-malu isin-isin. malu nggak apa-apa masih. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu.
malu? Yang Ada. Abang. Yang Adamnya merenung gitu yang ngedengerin. Ya, Kok ada suaranya katanya. Bu Devi, ini mereka ulang tahun tanggal berapa tadi, maaf? tanggal 1. Satu apa? Bulan 11. Bulan 11 sebentar lagi ulang tahun ya. Ini karena kita baru ketemu sekarang dan mungkin ya mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk ketemu lagi. Tapi nggak apa-apa lah ya, nggak ada salahnya. Kita nanti kalau kasih hadiah ya buat kasih Adam hadiah ulang ya. tahunnya dari sekarang nggak apa-apa ya. Adam sama Malik ya. Sobat Ambiar, ulang tahun yang ke 4 tahun. 4 ya. Sehat selalu. Kita punya hadiah buat Ada hadiah hadiah. Adam dan Dapat hadiah. Banyak. ya. Semoga terhibur. Adam. Ada hadiah Satunya. Dapat hadiah. Tante Dewi, Om Rian. Ayo. Buat Malik yang ulang tahun nanti tanggal 1. Makasih Tante. Makasih Tante. Oh, satu-satu. Satu sayang ini. Ya. Oh, sama. Sama, harus selalu sama ya. Nggak boleh beda ya. Sama. Sama tuh sama. Sama. Buat Adam sama Malik, selamat ulang tahun. Terima kasih Tante. Semakin sehat. Amin. Sama Ibu Nanti Devi. juga nanti ada hadiah dari kita, ada uang jajan ya. Ibu Devi sama Mami. suami semoga sehat selalu, bisa menjaga mereka ya. Amin. Amin. Ibu Rini, terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak untuk orang baik di luar sana yang sudah membantu mereka. Kita kembali saat lagi tetap di Baik Bagi Ambiar. Terima kasih untuk raga yang setia. Terima kasih untuk jiwa yang terjaga. Bagi-bagi ambiar geger. Ada pepatah. Pepatah. Patah. Pepaya. Janganlah menyerah kalau kau memandang tubuhku. Cakep. Janganlah Janganlah ragu kalau kau memandang. Jadi pepatah apa lirik lagu sebenarnya? Itu pepatah, jangan terlalu boleh cemburu, boleh saja cemburu. Ya. Asal Tapi jangan minta. yang ini, yang itu. Bener. Jangan minta ini, minta itu ya. Boleh cemburu, tapi jangan minta ini itu, jangan. Bagus kalau punya pasangan itu setidaknya tahu bahwa pasangan kita bisa menerima kita apa adanya, itu penting, Iya, ya kan? Jangan kebanyakan mau terima pasangan apa adanya. Iya. Jangan Ini loh. menuntut terlalu banyak. Jangan minta dia jadi kurus, jangan minta dia jadi gemuk gitu. Mau kurus, mau gemuk, mau apa? Yang penting saling cinta. Saling penting cinta, sehat. menghargai. Bener ya. Itu. Makan tuh cinta. Wih. Ada lagi kak. Apa? Mau makan. Mau makan. Mau nyanyi. Nah, gimana sih? Mau minum, maunya dibayarin. Itu mah Dewi Persik dulu. Tapi kita harus belajar sama pasangan ini nih, mereka hebat banget. Iya. Kesabaran itu benar-benar luar biasa. Ember. 6 tahun nikah, belum punya momongan. Tapi ini kalau ngomongin soal belum punya momongan kan bisa jadi itu keinginan mereka juga. Betul, harus bisa menghargai. Tapi sekarang mereka sedang berusaha dengan program Bayi Tabung. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Juwita Bahar dan Suami. Bayi tabung. Selamat pagi. Jangan lagi gantung. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum matahari jauh.
Kayaknya terakhir kali ketemu kayaknya nggak setinggi. Aku loh. Jangan khawatir, nggak apa-apa. Ketemu sama temen-temen bengkelnya nggak apa-apa lah. Anak mobil ketemu sama gengnya. Jui sehat. Wangi banget ya. Kotoran. Cuy dan suami. Mas Dery sehat ya. Dewi sayang, apa kabar? Nggak berasa 6 tahun pernikahannya sampai sekarang. Kita berempat mengucapkan. Terima kasih loh ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak loh. Ini istrinya, salamin juga. Loh, kan kita kan sebengkel. Istrinya, Ini bukan istrinya, orang dia masih berjaka kok. udah 6 tahun nikah. Ini udah 6 tahun menikah guys, tolong hargai guys. Apa rasanya 6 tahun menikah bersama dengan Jui Tabahan? Ya, kayak biasa aja, karena nikmatin aja, kayak pacaran gitu. Pacaran setiap Kayak hari. pacaran, Masya Allah. Jui sama Dery kami ucapkan terima kasih. Ini memang jauh-jauhan lagi berantem apa gimana ya? Ini kira. Ya gitu. Ya, biar kelihatan mesra ya. Kita mau kasih lihat gimana usaha mereka yang katanya sekarang ini mau mencoba program bayi tabung ya. Ya. Ini dia. Jui, Dery kan ini 6 tahun pernikahan ya. Kita tuh sebenarnya paling anti kalau nanya kenapa belum punya momongan. Ya, karena kita nggak suka nanya itu. Oh iya. Kita nggak suka diatur-atur. Kapan nikah itu kita Kapan tidak punya suka. momongan, kapan nambah lagi. Cuman pertanyaannya begini. We no like. Ini kan bisa jadi kalau pasangan yang belum diberikan momongan bisa jadi adalah keputusan mereka berdua di awal. Jadi kita berdua aja dulu gitu. Nah kalau kalian tuh gimana? Iya, memang dari awalnya memang Dari awal sih keputusannya. kita dari tahun pertama sampai kelima itu memang keputusannya iya. Karena kan anak aku kan juga udah gede. Anak dia udah kuliah soalnya. Baru masuk kuliah juga. Jadi kayak Siapa yang udah gede? anak dia. Ya. Oh. Gitu. Nah, jadi kayak nggak kehilangan sosok anak juga. Iya. Gitu. Dari oke. Oke. Baru di setelah tahun kelima. Baru ada rencana mau udah ini gitu. Maksudnya baru ada rencana yang dihamil gitu. Tadi mah belum, memang enjoy aja. Ini benar-benar 5 tahun. menikmati kayak pacaran ya. Gimana 5 tahun berdua aja tuh gimana apa rasanya? Udah 10 tahun totalnya. Emang 10 tahun? Pacarannya 5 tahun dulu. Bulan depan 1 dekade aku sama dia. 1 dekade kita rayakan di Transis. 1 dekade Jui dan Dery. Tapi Jui, Iya. kan biasanya ada orang yang kalau rumah tangga itu jadi lebih hangat karena ada anak. Kalau kamu tipikal yang apa? Hangat-hangat aja berdua juga apa Iya gitu? sih, lebih ke gitu nggak sih sayang? Iya Dan kan? juga kalau aku kayak nyalahin, ini kamu biarnya ini tapi nggak ambil takutnya dia tersinggung juga Oh, kasihan. gitu. Tapi kalau kita Tapi dalam kan program memang kita bikin, kagak buat yang gimana sih? kan baru Udah rencananya kagak. ikan itu pokoknya dari awal. Sabar jangan ada keributan ya. Maksudnya dari awal tahun pertama sampai kelima tuh emang kita niatnya kagak. Emang enggak gitu. Baru-baru aja ya, mamanya kan juga nanya. Karena mama rewel. Iya. Assalamualaikum. Iya. Tadi kita mau assalamualaikum sebenarnya. Enggak, Nah, ini loh, masa ini tanya-tanya terus? Ya enggak. Maksudnya kan kalau ini pertanyaan aku tuh sempat tanya sama Dewi, emang kamu nggak pernah mau kepikiran punya anak? Kalau aku nanya gitu baru sama Dewi bisik-bisik. Ya memang sama yang dulu-dulu gua gak kepengen punya anak. Nanti sama tahun ini, nanti sama suami gue. Tahun ini guys. Tahun ini. Ya mau tahun ini, mau tahun kapan? Dua bulan lagi tahun Intinya sama ini loh. suami gue nanti yang terakhir ini gue punya anak. Amin. Tapi by the way kan kalau Jui kan masih muda ya. Kalau maksudnya ada Kalau gue tua gitu. ada beberapa bintang tamu yang hadir Ya. bahas bayi tabung, beberapa bintang tamu yang memang karena usianya sudah tidak cukup. Kalau Jui kan masih muda, kenapa bayi tabung? Kalau sebenarnya sih dia ada darah tingginya tuh parah. Itu Oh, itu emang pemicu ya? Justru agak rawan. bahaya ya, Sebenarnya agak berbahaya. resiko. Baru tahu. Tapi udah dibantu. Oh iya. Udah konsultasi, tapi kalau memang dia hamil bulan ke-7, ke-6 tuh udah harus benar-benar dia dekat sama rumah sakit gitu. Tapi waktu aku Berasa rambutnya panjang. Panjang banget. Nah, Geli ada apa sih? Waktu aku apa, Ki? Ya, waktu aku ketemu sama bintang tamu lain, Iya, oke. mereka rata-rata usianya di atas banget. Bener-bener. Tapi gini Di Jui. atas 40. Iya. Ada di atas 50 juga ada. Tapi Jui sehat lah. sama Dery keputusan. Dedi. Emang tadi aku bilang apa? Dery. Udah ganti nama. Dari awal tadi bilangnya Dedi. 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 Dia ngelamun sih kakak. Keputusan bayi tabung. Tapi sebelumnya tuh apa yang sudah dicoba gitu? Enggak sih, sebenarnya sih itu baru. Maksudnya gimana sih? Maksudnya Pas lagi berhubungan itu, Tanya, ini luar. maksudnya Rian maksudnya gini kali. Gak ngerti gue maksudnya. Maksudnya gitu kan sih? gua kan belum nikah jadi gua gak paham. Sebenarnya sih
bayi tabung juga asal nyeletuk aja sih aku. Gimana kalau bayi, enggak gini sayang, kalau bayi tabung tuh sekalian cewek sama cowok, iya nggak sih? Iya, Lucu kan? Gitu. Maksudnya gimana? Ya kan nggak ngomong. Nggak pernah. Jadi mungkin Oh, Jui maunya kembar. Iya, lucu gitu. Jui, kita mau kasih lihat yang satu ini. Ini ada satu artikel Jui sama Dedi. Juwita Bahar menyesal pernah tunda momongan. Sekarang rencanakan program bayi tabung di tahun 6 pernikahan. Apa tuh? Iya. Menyesal pernah tunda momongan. Enggak juga sih, karena enjoy kita. Karena enjoy sih. Keputusan berdua sih tadi saya. Iya. Kata siapa? Dan kita berdua. Ya kata siapa maksudnya keputusan berdua tuh? Kata kita. Kan berdua. Siapa tahu ada keluarga Beda, iya kan? lama nanya mungkin. Cuman Dedi sama Jui awal-awal atau mungkin berapa tahun setelah menikah, banyak gak orang yang nanya, kapan kalian punya momongan? Pasti sampai detik Sering ini. ya? Iya. Iya nggak sih? Setiap lebaran bosan. Kenapa sih orang tuh selalu Tiap tanya live juga ya. Heran deh ya. Tapi banyak kan juga orang yang jangan tanya gitu loh, nanti sedih, nanti tersinggung karena gitu. Tapi dia sendiri sedih nggak? Enggak. Ya karena memang masa kita mau kasih tahu ke setiap orang itu program kita. Iya Ya, nggak memang usah. pilihan ya. Itu kan privacy. Itu kan Say. dapur. Iya. Cuma pernah ngerasa aduh bosen banget pertanyaan lo. Bosen gue. Bukan lo dia. Ditanyain mulu, kapan punya anak. Kalau Dedi tuh kalau ditanyain gitu, Kalau Marah nggak, Ded? enggak lah. Enggak. Toh aku udah Kenapa, Ded? Nggak marah? udah pernah punya anak juga, jadi tuh kagak yang kepengen banget ngerasain hidup punya anak, enggak. yang penting mah bahagia. Kan bukan baru mau punya anak kalau Dedi. Ya, ini Jui sekarang berapa sih usia? Januari 30. Kalau Dedi? 39. Oh, lebih iya dewasa udah kamu mantap. ya. Ya kalau umur-umur segini mah santai aja gitu ya. Karena anak aku sendiri kan udah gede, jadi tuh udah pernah ngerasain. Berapa? Mungkin buat dianya juga, dia kan belum pernah ngerasain punya anak. Aku dari mantan istri aku udah gede, anaknya udah Jadi kuliah. anak berapa? Satu. Satu. Jadi sama Jui, kalau Jui kita mau kasih lihat ya. Ini ada artikel tentang mereka berdua. Juwita Bahar sering bikin pusing Dedi. Putra karena minta temani makan tengah malam walau Iya jaraknya jauh. betul. Walau jaraknya jauh. Betul. Jadi kalian tuh hobinya suka makan gitu. Ya aku banget, aku jajan, aku makan suka. Jadi dia baru pulang kerja, habis dari kantornya lembur ngaudit, jam 12 malam kita ke Bogor buat makan sop kambing doang. Astagfirullahaladzim. Oh lucu tapi Nanti itu ke Bandung, nanti ke Subang, makan itu seru marami tapi gitu. iya. Seru banget. Pepe, bener-bener pepe, abis makan udah pulang. Seru itu. Pernah paling jauh random tiba-tiba karena kamu pengen makan tuh kemana? Makassar. Jauh banget loh. Pernah kemana sih? Kali ya pakai pesawat. Paling ke Pangandaran. Pandeglang. Ya lumayan loh. Pandeglang. Dia emang hobi kuliner. Sambil itu, di sampingnya sungai gitu. Oh itu kan, Gitu. tapi itu bukan Ngeliatin itu. pingin kayak gitu bukan karena ngidam atau apa bukan? Kan nggak Bandung ya. Tapi itu seru Emang tau. hobinya makan gitu ya. Lo nggak capek gitu kalau Tapi misalnya abis pulang kerja? itu hubungan yang paling seru tau Rian kan dulu lu juga gitu kan. Dulu lu sama pacar lu yang itu dulu, inget nggak? Yang mana? Yang kemarin. Nggak ada, mana ada. Yang kemarin terus dia selengki. Nggak ada. Mana Dulu ada. yang lo lari itu dari Sudirman sampai ke Papua. Gila loh. Jui, tapi sama Dedi sehat-sehat ya. Mudah-mudahan bisa terus bahagia. Mau ada momongan belum dikasih momongan, udah yang penting berdua menikmati. Karena banyak juga punya momongan, tapi nggak bisa tanggung jawab sama anaknya. Betul, banyak ya. Itu juga salah satu yang jadi pikiran aku ya, karena kan pembelajaran dari sekeliling aku lah gitu. Jadi siapin mental, siapin semuanya dulu baru Punya siapin baby. anak. Ya. Jui, kita juga mau kasih lihat ya. Kemarin sempat manggung sama Mama ya. Ini. Iya. Duet mau Juwita Bahar dengan Anissa. Bahar, di festival musik bikin netizen bandingin outfit ibu dan anak ini. Lu Anissa sama Bahar disambung seharusnya Anissa Bahar gitu. Mulut siapa? Iya, lucu. Kesel ayo. Gimana sayang? Outfit. Kamu kan dibandingin sama ibu kamu, perasaan kamu gimana? Dibandinginnya gimana ya? Apa dibandinginnya kenapa? Penampilan, misalnya karena kan sepanggung berdua gitu. Sama mama. Nanti apa mama ya? Mama ya. Gak masalah sih ya. Toh juga memang mama kan senior aku juga gitu. Memang begitu ya? Memang begitu. Tanpa dia nggak ada aku. Gitu. Iya. Nanti kita mau lihat ketika manggung berdua. Nah ini kalau misalnya masalah baju, janjian apa gimana nih kamu sama Mama? Enggak. Aku punya tuh slopnya mama tuh. Lu pakai apa slopnya? Punya mantan istri. Jui kalau manggung sama Mama tuh ada pressure gitu nggak sih? Ada tekanan sama Mama kamu bintang dangdut besar 17 gitu. cm.
awalnya pasti ya. Awalnya pasti. Iya, Karena ya. mama aku tuh kan gitu ngebrek-brek. Gimana mama kamu? Pusing. Gitu. Tapi emang gitu kan kalau mama Iya. tuh emang bawaannya tuh ya memang rame gitu Iya, kan. centil, rame, gegeroakan gitu. Mama ya. Jadi makanya aku agak kebanting akunya kalem gitu. Terus gitu. Jadi kita mau kasih lihat ini komentar netizen Namanya lihat apalagi sama kamu orang sama tua ya. mamanya Magu berdua bareng. Juwita Bahar cantik manis tapi maaf bodinya kalah sama mamanya. Mamanya Iya. lebih muda. Nggak boleh begitu loh. Kirain Wow. tadi baju hitam itu si Neng Juwita dari kejauhan, hehe. Pas zoomnya ternyata si Bunda Ratu patah-patah ya. Pasti ketuker. Tapi di sini Anissa Bahar terlihat cantik, makeupnya natural. Langsing mamanya. Nggak boleh body shaming ya teman-teman. Ya ini hitungannya body shaming sih, tapi Nggak begini. boleh. Satu sisi kan bangga ya karena wah ternyata mama gue tuh masih emang keren banget dan orang tuh masih Kamu ngeliat bangga mama nggak sih tuh punya keren mama? banget. Iya pasti bangga. Dan itu memang aku yang nyuruh juga untuk dia jaga itu semua gitu. Kayak mama, ini kayaknya matanya deh. Oh kamu yang jagain. Itu. Hah. Aku tuh bisa banget, mah matanya nih, mama mulai turun. Jadi harus kayak gitu. Nah sebaliknya mama kamu ke kamu gimana? Oh enggak. Udah Neng, makan aja, udah nggak apa-apa. Kan nanti mau hamil ya, nggak apa-apa ya, udah makan aja. Gitu kalau mama, kebalik. Nyari duit buat apa? Buat makan. Ya udah kalau gendut operasi aja gitu katanya. Nyari duit buat makan kalau gendut operasi aja. Oh, hei. Tapi menurut aku ya Jui nggak gendut-gendut banget yang gendut gimana? Enggak kok. Semok gitu. Lagi dulu ya, kurus ya. Ya, tapi kalau dari suaminya, dari Dedi suka ada tuntutan nggak maksudnya? Kamu kok badannya begini, kok semakin begini gitu? Suami-suami biasanya seneng bini yang semok-semok kayak Oh iya. Kalau udah menikah, Urus juga kan ya kalau udah menikah pasti suami itu suka yang semok-semok, yang semok. Iya, yang ngisi, yang ngisi. Mamanya. Karena Mamanya. kalau berisi itu kan menggairahkan. Oke, mamanya kan juga ya bisa dibilang Anissa Bahar itu kan Tapi Dewi ku berisi tapi ya. Ya kan gue nggak punya suami, Kak Karen. Astagfirullah. Amin. Kita mau kasih lihat ya buat sahabat Ambia kemarin ini Anissa Bahar ketika lagi tampil digendong sama suaminya. Oh iya. Masa sih? Ya. Panggungnya teh jauh dari backstage Jui, ke panggung. kamu ngelihat mama kamu sama suaminya tuh kayak gitu gimana sih? Iya. Ikut seneng kalau mama seneng sih, yang pasti kayak gitu. Kamu juga Jui gitu pengen nggak digendong digendong sama nggak? suamimu? Gak kuat gendong dia. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kita agak kelayangan aja sama dia diseret. Diseret. Beneran. Itu tanda cinta dari suami Iya. beda-beda. Karena nggak kuat. Ya enggak kan baru 1 tahun sih sayang. 2 tahun? Sayang. 5 tahun. Woi, Nah, itu malu. Jadi tapi akhirnya tuh kan karena kita tahu ya, mama kamu kan sekarang sedang bahagia sama suaminya, alhamdulillah baru saja menikah. Astagfirullah. Kalau dibanding-bandingin sama kamu kayaknya wajar ya, karena kan dulunya sama-sama dikenal publik juga kita kasih lihat ya. Gaya pacaran setelah menikah Anissa. Bahar terlihat seperti anak muda dibanding sang anak Juwita Bahar dan Dedi Putra. Oke sekarang sama Dedi dia mau nanya, Dedi ngelihat itu kan bapak mertua dong berarti ya, ngelihat papa mertua perlakuannya kayak gitu. Manggilnya papa. Manggil ya, nama. Nama. Aku juga nama manggil ya. Oh manggilnya nama? Nama. Mansyar. Oh gitu. Nama juga Iya dong, Eso. Oh ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya ya. Ngelihat, tapi kan gimana pun itu tetap papa mertua ya. Papa mertua perlakuannya kayak gitu ke mama mertua kamu gimana ngeliatnya? Mungkin beda gaya treat. Kalau aku tuh lebih ke treat ke istrinya beda-beda. Kalau aku nggak bisa romantis. Kalau dia mungkin terlalu romantis. Gitu. Wow. Ya kan beda, bener aku setuju. Setiap orang kan beda-beda Mas Rian. Oh kamu tuh termasuk yang enggak romantis. cuek banget. Makanya waktu di sini kan pegangan Tapi kalau di dalam kalian berdua itu romantis. Kalau berdua Di romantis. dalam mobil, Enggak juga sumpah enggak. Tapi romantisnya dia nganterin kamu makan pergi jauh ke Oh ya itu Pandeglang dia, itu dia tuh lebih romantis. ke action gitu loh. Apa yang aku mau dia lakuin. Tapi yang kayak gitu itu lebih dari romantis ya. Berarti dia tuh cinta banget. Kalau kayak Jangan deh, jangan yang romantis sekarang- kayak aku nanti. Kenapa Kalau Dedi? sekarang kan dia lebih mungkin dari kata-kata romantis, perlakuan kayak gitu. Kalau Dia nggak bisa. Beda-beda Kalau lagi ya. berdua nih, kamu lagi berdua nih. Juwita lagi manja-manja gitu, tapi kamu oke Kak. oke lah masih. Oh, oke. Jui sama Dedi kali ini kita pengen tahu apa isi hati dan juga rencana mereka ke depannya. Kita akan mengajak mereka bermain dalam Kalau aku, kamu akan. Let's go, pindah. Oke, masing-masing baca satu pertanyaan, pasangannya jawab. Juwita sini, Dedi sini. Dedi. Kalau kamu, aku akan, gitu ya. Oke. Sini deh, duduk deh. Jui dulu deh yang baca. Oke. Takut capek Kak.
Oke. Baru juga Kalau aku tiba-tiba ngerasa minder karena belum dikasih momongan, kamu akan Apa? Kamu minder gara-gara nggak ada anak. iya tiba-tiba minder ya karena belum dikasih momongan. Kamu akan apa? Kamu akan apa? Pada dasarnya mah aku mah nggak apa-apa. Dia dikasih sama Tuhan anak, aku terima enggak ya nggak apa-apa. Aku tetap cinta sama dia. Jui pengen jambak. Kok jambak sih elus dong kak? Sekarang kamu. Kalau aku suatu saat nanti ketahuan selingkuh, kamu akan Gimana? Gimana Jui? Ya akhirin dulu kita sih. Aku sih nggak apa-apa soalnya. Nggak gini loh, karena kita udah sepakat berdua daripada nantinya ada pelakor, selingkuh. Kalau memang udah nggak ada rasa sayang, udah nggak mau diterusin ya udah bilang aja nggak apa-apa. Oh. Kita kayak gitu sih. Semua perempuan gitu jawabannya sih. Daripada diselingkuhi ya. Daripada harus selingkuh, ngumpet-ngumpet, capek-capek lu sama gue tapi hati lu buat orang lain. mendingan Ngapain biarin harus aja. berjuang untuk orang yang udah nggak lagi Jangan sayang? sama kita. Iya. Nggak apa-apa. Setuju. Jadi kalau aku nggak bisa lagi kasih semua permintaan kamu, kamu akan Sini, Rebo. Maksudnya permintaan kayak biasanya gitu? permintaan apa nih maksudnya? Iya, pokoknya permintaan Apapun itu. apapun kan? Coba nggak ada mas? Iya nggak apa-apa sayang. Kita pasti berjuang sama-sama lagi kok. Jadi Oke, kalau aku ingin liburan berdua dulu sebelum mulai program kehamilan, kamu akan Nggak masalah, ayo aja. gas. Enggak. Iya. Oke. siapa tahu liburan malah dapat momongan ntar ya. Iya, endul. Masnya. Dua, jainan. Kalau suatu saat nanti aku tua Oke. dan aku nggak bisa dengerin kamu, nggak bisa denger kamu lagi, maksudnya Budak maksudnya? Ya kurang lebih lah begitu maksudnya. Udah Kamu akan- pikun. pikun kali, kamu akan Ya insya Allah akan terus di samping kamu sayang. Oke, kalau aku suatu saat nanti tua dan lupa sama kamu, kamu akan? Nah ini baru pikun. Iya, tadi berarti Iya. beneran nggak denger kali Iya ya? kurang lebih ya. Ini orang tua kan. Iya bener. Oke, kamu akan? Cari lagi lah kalau gua mah. nggak akan gimana-gimana. Nggak akan gimana-gimana dan nikmatin aja hari tua kita udah. Mau gimana lagi? Kan? Sama kan? Dipegangin aja terus. Oke, Dedi terakhir. Jadi, Kalau aku ngambek dan tiba-tiba diemin kamu, kamu akan iya pasti baik-baikin kamu. Oh, bye-bye. Jadi baik-baikin. Sampai sekarang langgeng soalnya kita tahu ya mereka berdua ini. Alhamdulillah nggak ada Amin nggak ya. ada hambatan apapun. hambatannya pada saat waktu bertengkar itu. Iya itu aja sih yang masalah mama. Ya, masalahnya di Di luar luar itu bukan nggak dari kalian berdua ya. Yang Di luar itu artinya nggak ada sama sekali. rahasia mereka simple cuma satu, nikmatin aja dulu. Iya. Kita akan bahas saat lagi tetap di Tetap denganku hingga kau menua hingga pembuktianmu. Pagi-pagi ambiar geger. Oh, sapa dong, sobat Abir, sapa. Sapa. Ngomong. Ayo. Assalamualaikum. Makan apa sih? Shoklina berarti punya Guys, kalau zaman Kan sekarang makan coklat tuh biar kita happy. bener. Sekarang tuh kalau mau happy mah gampang ya kan. Selain makan coklat, mood booster. Apa? Yaitu ngelihat postingan orang-orang joget-joget. Kalau kita happy, kalau memang berpikiran positif, postingan orang pasti kita ngeliatnya positif. Cuma kalau zaman dulu belum ada aplikasi. Gimana? Aduh gila ya. Sampai gitu banget Pokoknya nih, Mir. era Apa kak? Gimana? Terus Ayo, ngomong. Era apa? era 2010. Nah, mereka tuh belum jadi ada. jadi dulu waktu zaman-zamannya dulu heboh. Oh, Ini kalau udah ada sosial media pasti. oh viral. Dikenal dengan goyangan gas beracun ya. Yang racun. Jadi dia adalah cewek viral era YouTube tahun 2010. Betul. Langsung aja kita panggil. Sinta dan Jojo.
Tebak. Kok tahu? Ini, Aku Sinta Jojo. Kok tahu? Tahu dong. Soalnya Yang mana biasanya yang orang-orang Sinta? salah. Ini Sinta. Iya. Ini Jojo. Emang banyak orang nggak tahu? Enggak banyak orang tuh katanya muka aku tuh Jojo banget. Aku tuh Sinta Jojo Sinta banget. banget. Ini Sinta, ini Yong, Sinta Yong. Main bola dong. Tahu malu. Kita berempat mengucapkan terima kasih. Jojo dah. Sama. Sinta Jojo, mereka comeback ya dengan konten nostalgia. 2 kali di pagi-pagi Am. Iya. Dulu waktu Covid pakai masker ya. Udah lama pisan. Iya. Enggak. Sama, Kasih coba lihat ya. 2023 aku kesini. Ih, coksa. Ini dia Sinta dan juga Jojo mengajak kita nostalgia. Kemarin mereka manggung di satu event musik besar. Cuman pertanyaannya begini, ketika manggung di panggung besar, kan biasanya kalau penyanyi 45 menit 1 jam lah ya. Ya. Apakah selama 1 jam kalian goyang kayak racun terus gimana sih ngapain? Enggak 1 jam. Cuman 1 lagu aja. Satu lagu. Satu lagu aja. Satu lagu. Muncul 1 lagu, joget, turun. Turun langsung. Ya. Tapi, wih, yang nonton tuh langsung nostalgia tuh pasti ya. Rame banget. Tapi apa sih pokoknya alasan- pecah banget. Apa alasan kamu comeback lagi? Dan racun. Alasannya karena acaranya kemarin spesial banget ya. Jadi cocok banget buat kita comeback lagi. Sama katanya lagi BU ya. Ya tahu. Itu bener ya. Bener banget. Bener juga. Selalu nggak sih kalau BU mah? Iya. Terus ada tawaran itu buat joget di atas panggung itu. Iya, jadi Kita ini karaoke. kita sampai latihan. Latihan apa? Latihan nangis tuh 6 bulan nggak tenang, nggak bisa tidur, nggak bisa. Bila aku tuh nyanyi selagu. Masa 6 bulan gak tenangnya cuma selagu? Kamu nyanyi live itu. Iya live. Oh jadi kalian nyanyi juga? Tapi ininya tuh karaoke. Ya, jadi Oh, karaoke konsepnya. bareng Om Leo itu. Oh Leo berkaraoke. Oke. Jadi kita mau kasih lihat ya seperti apa penampilan mereka kemarin di panggung besar. Kasihan Bajunya lucu tapi. Itu Tapi memang sendiri Kak. Oh buat sendiri bajunya. kita sih nggak nanya ya bikin. Tuh kamu ternyata bisa nyanyi juga ya? Ya, aku pengen kayak Mami DP sih. Sabar ya sayang ya Allah. Sinta Jojo kan 2010 15 tahun yang lalu loh. Terus kalian ngelihat penonton ikutan joget, ikutan nyanyi itu gimana Aku ada tipsnya. Apa tips yang dari aku yang kemarin sebelum tuh naik panggung? Centil. Ya. Terus kalau lihat orang jangan lihat mukanya. Lihat apanya? Kepalanya. Jadi pokoknya kita nggak lihat orangnya, lihat kepala. Lihat kepalanya biar enggak netral. Kenapa harus lihat kepala supaya apa? Takutnya pas lihat kepala nyenye gitu. Oh, jadi lihatnya jidatnya. Jadi lihat aja kepalanya. Kalau botak gimana? Ya udah we ini lah. Tenangnya gitu. Gimana perasaan kalian ngelihat penonton depan panggung rame banget ini lagunya nyanyi juga. ikutan nyanyi paling 15 tahun yang lalu. Seru banget. Seru banget. Mereka hafal juga. Apal. Malah mereka tuh pas acara itu tuh ya pengennya tuh mereka yang nyanyi gitu. Jadi Ya, kita tuh kayak ngelit naik gitu. terus kan, kita lempar. Iya. Kalian seneng kalau misalnya mereka pengennya mereka yang nyanyi? Iya banget. Karena mereka tahu kalian nggak bisa nyanyi. Ya itu bisa. Cuman Nggak, Kita konsep tuh nggak mau ria aja. iya Oh nggak mau Ria. Coba ya. Coba, boleh ya? nyanyi dong. Masa dia bilang, Ayo mana mic-nya? sebenarnya bisa nyanyi cuma nggak mau riak. Kita buktikan kalau gitu. Jangan dibantu vokalnya. Ya kan? Berdiri. Ayo bangun, berdiri, berdiri. atuh. Nih, kita nggak bantu. Lita jangan bantu nyanyi biar mereka nyanyi ya. Buktikan. 2. Sinta Jojo.
nanya sama kalian. Kalau nyanyi di sini ngeliatin jidat siapa? Lihat itu tuh. Oh, jidat pas kameramen. Tadi pas aku sama Karen di sini joget kan kalian lagi nyanyi. Iya. Lagi nyanyi gini. Ya kita maju. Bagus. Jojo silakan. Tapi oke loh ya. Ini tuh Maksudnya penyanyi- mereka mengerti nada gitu. Iya tahu lah ya. Ya gimana nggak ngerti nada, orang lagunya cuma satu. Penyanyi aslinya siapa namanya? Tapi kan dulu aku sempat keliling Indonesia. Keliling Indonesia ngapain kamu? Nyanyi tour. Kita kan dulu sama Nyanyi Keong Racun itu. Iya. Ya satu Satu aja lagu itu single aja. kita satu kan. Keliling Indonesia, kita nggak Cuma percaya. satu lagu keliling Indonesia. Wow. Wah, itu hebat itu. Mau nanya penyanyi aslinya Keong Racun itu siapa? Kalau nggak salah Lisa. Apakah kalian ada berasa bersalah karena Lisa nggak diundang, kalian yang diundang? Teteh. Kenal ya Teh. Tapi Teh Lisa teh orang Ujung Berung, orang Bandung, Teh Lisa teh. Orang ujung. Orang Ujung Berung. Kamu juga kan orang Bandung kan ya? Iya. Cimahi ini Maya, Cimahi Nggak ya. bisa pernah ketemu. Belum pernah, belum ada kesempatan gitu. Apa dalam Kalau pikiran pagi-pagi kalian? Ambiar dikasih kesempatan, jadi kita datang lagi ke sini ya. Bisa aja lu. Sinta Jojo, kita mau kasih lihat ya. Mereka ini siapa sangka ternyata pernah berantem hanya karena rebutan cowok. Sebenarnya nggak rebutan. Sabar lagu ini. Mohon maaf deh. Itu podcast gak ada host. Maksudnya gimana sih? Kayaknya berdua ngobrol. Kita hostnya. Oh, irit budget ya. Tanya sendiri, jawab sendiri. Monolog ya. Iya, gak ada hostnya Tapi emang lu. bener kejadian itu. Ya, Saling tikung. Enggak, bukan tikung. Jadi salah paham aja gitu. Emang cowoknya suka digiling. Tapi plot twistnya ya. Plot Emang cowoknya twistnya. siapa? Sekarang udah jadi suami atau udah nggak ada? Enggak. Plot twistnya itu cowoknya juga Red flag. patut. Jelek banget. Ya, ngerti kan? Ah, enggak tuh perempuan tuh penyakitnya kalau udah putus jelek lah inilah. Coba kalau waktu pertama suka, mau kalau udah putus aja dibilang jelek. Siapa yang paling ngebet di antara kalian berdua sama cowok yang kamu bilang goreng patut itu? Enggak ada yang ngebet. Goreng patut. Itu mantan Jelek aku. banget kak. Oh, udah jadi mantan. Udah jadi mantan. Oh, tuh dia nggak tahu. Oh, wow. Berantem dong, jambak gitu. Ya berarti pernah pacaran. Pernah pacaran kalau aku, terus baru putus banget hari itu. Aku lihat dari balkon sekolahan, si Jojo kepegang-pegangan gini. Terus masalah? Oh my God. Enggak, maksudnya kalau pegang tangan tuh kenapa masalah? Masalah kan Harusnya kan kalau dia sebagai teman aku, apa sih? Kan udah putus dari kamu. Ya, tapi kan dia teman aku. Terus kenapa? bentar, saya ngomong Si Jojonya kenapa? Ya gimana? Kamu, ini aku pengen tanya ya. Kamu kenapa mau? Enggak, itu mah bukan karena kita pacaran, karena emang dia mau ini aja Jo temenin gitu. Oh, jadi nggak pacaran juga nggak apa-apa. Pegang-pegangan. Nah, Mami DP mah udah kan Oman support woman Biar ya akhirnya kita melihat bubarnya Sinta dan Jojo di biar ya. Malah berantem lu berdua. Tapi kan udah putus, dipegang sama mantan. Masalahnya di mana? Nggak ada masalah. Iya bener, tetap bermasalah lah kan dulunya kan berteman baik gitu. Masa habis putus nggak lama terus udah gitu. Ih, Ya nggak apa-apa dong, kan maksudnya gini. Kan maksudnya gini loh. Ya maksudnya sharing. apa ya? Pernah nih Sering. tolong jangan ada kata-kata sharing and caring untuk pasangan. Gini loh kak, kan kadang-kadang kita suka gini, bagus ya pengen deh. Sinta Jojo. Bener. Berantemnya boleh kita pindah meja. Kalian boleh protes satu sama lain dengan dengerin dan boleh protes. Atur nuhun, Sok, mangga. Kalian baca kalimatnya, kalian teruskan sendiri. Pasangan atau temennya boleh protes temen. deg-degan. Sinta dulu. Gimana? Kamu dulu. Baca dulu. Baca dulu saya Teruskan dibuka aja tuh kalimatnya. biar tahu Nanti Jojo paham, boleh oke? protes. Sebaliknya begitu. Ya. Siapa dulu ini? Bangga Sinta. Cinta dulu. Sinta Hela. Aku dulu. Ya. Sekarang atau besok. Tahun depan. Dengerin dan boleh protes. Diam-diam aku pernah cemburu karena terusin. karena kamu pakai baju yang harusnya itu buat aku dari desainer itu, terus kamu pengen punya aku gitu. Kamu boleh protes. Protes ya. Soalnya aku waktu itu nggak mau pakaiannya terbuka. Jadi aku gitu yang harus terbuka. Iya, iyalah masa ngorbanin diri sendiri. Tapi kan itu tercipta buat aku bajunya. Oke. Sok, sekarang Jojo. Oh ya.
dengerin dan boleh protes. Aku tuh suka ilfil kalau kamu tiba-tiba Tiba-tiba apa? mutan. Aduh. Gimana mut-mutannya teh? Mutannya kayak gimana? Ya, Deskripsi. kalau mungkin lagi capek ya, kalau lagi capek itu dia suka diem aja gitu. Jadi aku suka, kamu tuh kenapa? Gitu, kayak gitu. Oh, silent treatment. Silent treatment. Mau protes silakan Neng Sinta. Nggak apa-apa, suami aku aja aku suka kayak gituin. Kamu. Jadi kamu jangan berharap lebih dari aku. Bercanda ketawa. Lo ya so cantik pisannya. Dia mah petantang petenteng dah. Sinta silakan. Apa? Oh, Iya. jangan lihat. Oh gitu. Dengerin dan boleh protes. Aku pernah bohong sama kamu soal Naon? Oncik. pernah bohong. Aku bohong banget dah. Masa? Kenapa mau menutupi nggak terbuka tapi emang Ayo buka di sini aja. Apa sih? Iya. Gini. Apa ya? semuanya terbuka. Oh, aku pernah bohong kalau aku tuh gak butuh kamu padahal aku butuh kamu. Sudahlah bin julid. Jojo silakan Jo. Oke. Dengerin dan boleh protes. Aku tuh diem-diem pernah Apa? Pegangan tangan. Enggak. Pegangan tangan. Karena pacaran Pernah suami aku. bukan tipe aku. Diam-diam aku pernah sebel sama kamu. Sebel karena? Karena waktu zaman dulu ya, aku Sinta tuh punya pacar. Terus pacarnya itu posesif banget. Jadi dikit-dikit kalau lagi marahan suka nelpon aku curhat gitu. Dan itu tuh ngeganggu aku banget gitu. Enggak, tapi ada tadi pertanyaan menarik, siapa tuh dari hati. Apa? Emang bener suka suaminya? Enggak, itu dia mah Bohong. Gante heureuy gitu. Ini kalau kalian punya Suami lagu. aku yang suka sama dia. bikin gosip wae. Takut ya, ampun deh. Ya, kita sudahi saja sampai di sini. Besok-besok kalau mau joget jangan judulnya keong racun. Apa? Teman yang beracun. Jangan besar lagi tetap di pagi-pagi habis. Pagi-pagi ambiar geger. Di pagi-pagi ambiar, selamat pagi. Aduh, happy banget lihatnya Bapak. Kami semua mengucapkan Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Ceritakan gimana caranya kamu bisa dapat hadiah umroh dari Mas Haji Irfan itu. Iya kan, aku kebetulan dapat podcast bareng sama kakak, berkesempatan untuk jadi co-hostnya dia. Nah, terus itu kan selama perjalanan podcast itu namanya aja kan Haji Igun gitu ya. Itu tuh banyak banget menceritakan perjalanan spiritual, perjalanan religiusnya dia gitu, sama bintang tamu yang lain. Jadi setiap aku ngedengerin tuh cerita mereka tuh aku kayak yang, ih seneng banget ya kayak gitu. Kayak yang aku sincerely beneran seneng dengerin cerita orang lagi di Mekah, lagi umroh kayak gitu. Karena aku pribadi 2 kali gagal terus untuk berangkat gitu. Karena aku kebetulan waktu itu pas banget 2 kalinya sakit. Jadi bener-bener kayak aku ngerasa Belum ada kayak izin Allah ya. Iya. Nah kebetulan pas ada salah satu bintang tamunya Habib Jafar, aku cerita dia lagi ngobrol terus kayak kena di aku sampai ngomong gini, Habib boleh nggak aku nanya apa iya ibadah aku kayak nggak diterima ya gitu atau gimana sih Bib gitu. Ada kan kita suka dibecandain orang-orang ya, lu gayanya aja begini, tatoan lah inilah itulah, emang lu sholat diterima lu gini. Itu kadang-kadang tuh walaupun nggak dipikirin tapi suka Dengeran tuh ya. Iya, tergiang-giang. Sampai umur 2 kali di Batal aku kayak mikir apa iya segininya gue nggak diterima gitu kan. Terus saat itu pas lagi cerita sebenarnya nggak mau mengumbar kesedihan, cuma pengen nanya aja gitu. Ternyata kata Habib nggak juga, belum tentu lu belum berangkat lu nggak dipanggil gitu. Cuman pasti ada nanti jalannya gitu. Udah habis selang dari situ ternyata video itu lumayan viral. Terus tiba-tiba kakak nih ada inisiatif untuk nanya ulang tahun aku kapan gitu. Dan kebetulan aku ulang tahunnya udah lewat. Aku bilang, Itu nanya ulang tahun kapan, saat podcast atau di luar? di luar, nanya ke produser aku gitu.
Terus oh ya udah aku bilang ulang tahun aku tuh udah dapat kado terindah, yaitu dapat program ini sama kakak. Kamu jawabnya gitu. Episode pertama itu adalah hari ulang tahun aku gitu. Terus ya udah tiba-tiba dia ngirimin surat gitu. Ya namanya kita co-host kan bantuin ngambilin apa gitu. Suruh baca, pas aku buka aku udah terharu ya. Iya, udah beneran kayak Gak bisa ngomong ya? iya, kalau kita ibaratnya kalau mau kasar buat kebutuhan kamera, aku bisa guling-guling gitu, bisa sedih orong-orongan gitu. Tapi yang terlihat di kamera itu benar-benar ekspresi pure dari aku kayak yang. Tapi di satu sisi aku sempet ada kayak ketakutan lagi. Kenapa? Gitu. Ini yang ketiga kalinya gitu. Oke. Semoga Allah kasih lancar gitu, jangan gagal lagi. Apa ditunda lagi sakit. gitu. Tiba-tiba ada keadaan darurat kan aku nggak tahu harus gimana kan. Lebih ke situ aja sih. Jadi kayak yang ayo jaga kesehatan dari sekarang gitu. Dan kebetulan kan aku kan beberapa tahun terakhir kan udah olahraganya rajin, udah dietnya udah lumayan rajin. Jadi ya udah. Igun, Pak Haji Igun pas setelah kamu baca pasti kan kamu bilang terima kasih. Terus di belakang layar yang kita nggak tahu di balik podcast itu bilang apa? Enggak, dia cuma udah kayak yang jadi belakang mau berangkat bisa bulan depan. Nggak bisa Kak, aku masih ada kerjaan gitu. Jangan ditunda-tunda, langsung aja ya. Terus kan sempat diberangkatin juga sama Bibi Noni juga. Aku ditanya berani nggak sendiri? Aku bilang ya insya Allah berani. Apa mau ditemenin Binoni? Ya mau. Binoni tuh bintang film seksi banget itu yang. Bukan. Sekarang jadi timnya Pak Pam ya? Ya, jadi ya udah akhirnya ya udah kita diberangkat. Berangkatnya berdua. Alhamdulillah Pak Haji Igun berkah selalu. Berangkatnya kapan? Insya Allah Desember. Amin ya Rabb. Amin. Mudah-mudahan lancar. Amin ya Rabb. Amin. Amin ya Allah. Apa sekarang doanya apa Pam sebelum keberangkatan tuh? Ini sih sekarang banyak banget yang DM ya. Ntar nitip doa di sana, nitip doa di sana. Gak usah, udah doa buat. Cuman aku kan kayak ini kan baru pertama, banyak banget yang aku preparationnya gitu. Terutama salah satunya adalah ngelunasin utang-utang dulu gitu. Iya, kayak Pam ada utang-utang. ada, pasti dong. Jadi berusaha untuk ngelunasin dulu sebagian-sebagian, minimal pas udah berangkat udah kayak udah legaan lah gitu. Ya karena memang ya salah satunya kalau diusahakan untuk ibadah umroh ya semua utang-utang dilunasi dulu ya. Kita mau kasih lihat ini ada ungkapan hati. Jujur agak sedih setelah bertahun-tahun bikin kue sama brownies, akhirnya kebagian juga customer yang punya prinsip customer adalah raja. Singkat cerita dia tanya-tanya dari awal cara nanyanya buat gue kayak sedikit bossy. And in the end abis dijelasin dia cuma ketik oke. Which is gue udah dapat sering dan banyak banget customer rohana, rombongan hanya nanya. Jadi gue ambil kesimpulan dia nggak jadi order and no hard feeling. Sampai akhirnya hari ini dia nanya kapan dianterin. Sementara produk gue udah sold out dan emang orderan gue proses setelah bayar. Dia marah-marah, ngerasa nggak pernah cancel dan gue cuma minta maaf. Bilang gue yang salah paham karena kiranya nggak jadi. Karena dia udah nggak ngabarin lagi. Dia negor lagi, harusnya kamu sebagai penjual harus sering tanya-tanya, lebih aktif. Ya dikata kerjaan gue urusin dia doang. Terus baik-baik gue tawarin solusi, mau nggak dibuatin hari ini. Dia jawab sorry. Udah nggak seret, gue minta maaf sekali lagi. Tapi nggak digubris. Kadang emang pembeli adalah raja. Tapi ingat, jadilah raja yang baik karena rakyat juga. Betul. Kenapa sih itu kok postingannya gitu? Jadi kamu ceritanya ini sering dimarahin sama customer gitu? Enggak sih, untuk sering sih enggak juga. Alhamdulillah baru kali ini aja gitu. Jadi kan banyak banget tuh yang nanya-nanya, Kak berapa harganya? Apalagi habis datang ke Ambiar ini kan. Udah Kak berapa harganya gini. Jadi ada yang beli, ada yang enggak. Jadi aku udah no hard feeling banget gitu. Dan dia orang ini habis nanya-nanya terus gone. Gitu, nggak bilang Kak aku beli ya. Udah nanya tok gitu. Oh ya udah, aku pikir nggak dibeli. Tiba-tiba hari H dia nanya punyaku kapan dikirim. Nah, bingung kan? Kita juga kan lagi kerja di luar. Kak aku belum bikinin gini. Lo gimana sih kamu? Emang ada kata-kata saya cancel?
Ya nggak ada, cuman kakak juga nggak ada kata-kata pesan. Iya. Kan kita sebagai owner dan juga sebagai frontliner ya nggak mungkin kita melontarkan kata-kata itu kan. Iya. Jadi kayak ya udah minta maaf, ya Mancing udah kak. kesabaran. Iya, ya udah kak, kita minta Ya maaf salah ampun. paham. Gini-gini. Harusnya kamu sebagai penjual lebih aktif dong gini-gini. Oh, Bapak jangan nyerocot aja, Pak. Bapak juga ada tangga apa. Iya. Sabar, kalau kita mah yang jualan. Ya udah kan akhirnya orientasi kita adalah solusi. Ya. Solusinya apa? Kan solusi kita berikan ya udah gimana kalau kita bikinin langsung sekarang juga. Gitu. Gak usah, udah nggak mood. Ya udah kalau nggak usah ya. Ya udah. Kalau udah digituin dibales nggak atau didiemin aja? Makasih banyak ya Pak, gitu. Oh gitu. Ya kita tunggu lagi orderannya besok-besok. Udah gitu aja. Sabar, Baik baik. banget, langsung aja blok. Bye. Makanya dapat umroh, diberangkatin umroh. Amin. Karena kesabarannya luar biasa. Ya, tapi udah ditawarin dia jawabnya nggak usah, so cantik. Apa lah. Hapus. Pak, tapi sekarang orderan kue gimana kan? Alhamdulillah tiap hari ada aja ya berkah semenjak habis dari sini juga makin banyak lagi. Iya beneran dah aku mah nggak bohong. Nanti bawa itu kamu brownies nggak umroh? Iya nggak apa-apa loh, banyak jamaah Indonesia loh. Iya dikasih buat Sekaligus promosi kan. Iya bener-bener. Browniesnya ditaruh di depan Ka'bah. Instagram jualan makanannya. we.family. Apa browniesnya foto di depan Ka'bah ya Allah. We are dot family. PHAMILY. Oh, sehat Pam ya. Amin. Sampai nanti hari keberangkatan. Amin. Ya Allah kasih banyak doanya. Mari saat lagi kita beli. Selamat Bapak. Hidup bagaikan pesawat terbang pergi membawa impian. Sebuah tenaga dengan hembusan angin terus melaju terbang. Jangan bandingkan jarak terbang. Bagi-bagi ambiar geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Sama-sama. Tadi juga terima kasih buat si kecil, kembar. Bang Malik ya. Iya. Terima kasih. Pam, thank you. Pam sukses. Ntar beli browniesnya. Ibu Evi sama anak kembarnya Adam sama Malik di belakang, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Udah tidur kata Adam sama Udah Malik ya. tidur, capek. Kita doakan bareng-bareng semoga Adam dan juga Malik adik kecil kita ini selalu diberikan kesehatan dan Amin, keluarga ya Rabb. juga Amin, masih ya Rabb. mendampingi dan melihat tumbuh kembang mereka bisa jauh lebih baik lagi ya. Kita kembali lagi besok hanya di pagi-pagi ambil. Sampai jumpa.